Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Umar, bagaimana kabarnya Umar hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini Umar sehat. Udah untuk Pak Rahmat bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Berkat doa anak-anak semuanya nih, kita bisa semuanya sehat. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan nikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Salah satunya diberikan kesehatan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan jalan menjaga kesehatan kita, ya. Yakni dengan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu melakukan 3M ya, Bu, ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terlebih lagi kita lengkapi dengan menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan berolahraga supaya kita fit selalu. Nah, anak-anak semuanya itu harus kita lakukan demi kesehatan kita bersama. Anak-anak semuanya, di samping itu kita diberikan ayah, ibu yang sangat sayang pada kita ya, Bu, ya. Maka kita harus taat dan patuh kepadanya. Kita punya saudara, punya kakak, punya adik, kita harus saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, kerjasama, gotong royong. Begitu pula dengan teman-teman kita dan tetangga kita ya, kita harus saling membantu, saling menghargai, gotong royong. Tentunya dengan berbicara yang sopan, santun, kemudian berlaku yang jujur, ya, saling menghargai, supaya tercipta kerukunan di lingkungan kita. Nah, anak-anak semuanya, kalau lingkungan kita tuh rukun, damai, untuk tempat tinggal nyaman, ya, enak banget. Nah, maka yang menciptakan siapa? Ya, kewajiban kita untuk menciptakannya supaya kita mendapatkan hak kita, ya. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu anak-anak kita sudah berikan nikmat yang sangat luar biasa dari Tuhan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan pula dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salah satu bentuk syukur kita dengan selalu berdoa. Yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa benar-benar kita pahami dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tentu anak-anak masih semangat untuk belajar ini, Bu. Kita hari ini akan melanjutkan belajar kita pada tema yang keempat tentang kewajiban dan hak. Kali ini kita akan mempelajari pada subtema yang keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Anak-anakku semuanya, kita semuanya merupakan warga negara Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kemudian tinggal di Indonesia. Maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap negara kita. Supaya apa? Kita juga bisa mendapatkan hak kita dari anak-anak semuanya. Kali ini kita akan mengawali belajar di pembelajaran yang pertama. Seperti biasa anak-anak, ketika kita belajar tentu ada tujuan yang hendak kita capai. Setelah belajar nanti,
Anak-anak diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, menuliskan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Yang ketiga, menentukan dua bilangan cacah yang hasilnya membuat pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi teknik lipat dalam sebuah karya dengan tepat. Sedangkan yang kelima, membuat karya menggunakan teknik lipat dengan. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, yuk kita ikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Anak-anak yang belum menyiapkan kertas, silakan anak-anak menyiapkan kertas ya Bu ya, untuk praktek nanti bersama-sama. Kertas koran bekas ya. Boleh koran bekas ya, 1 lembar saja. Nanti kita akan praktek bersama-sama membuat sebuah karya. Kali ini kita akan belajar membuat topi. Tentu anak-anak setelah kepengen tahu bagaimana cara membuat topi ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita awali belajar kita hari ini dengan apa ya, penuh perhatian dan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, lingkungan yang hijau itu tentu membuat kita tinggal di situ menjadi kerasan, menjadi nyaman, menyenangkan ya. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang lingkungan yang hijau atau lingkungan hijau. Silakan Bumar, tapi saya sebelum dibaca Bumar, saya akan pesan sama anak-anak dulu. Ketika baca, sekalian dicermati, ada nggak kalimat yang merupakan masalah, kemudian mana yang kalimat merupakan penyelesaian masalah. Ya, gitu. Ya silakan Bumar. Ya. Anak-anak, mari kita simak bacaan ini ya. Anak-anak bisa mengikuti dengan membuka buku halaman 141. Nanti anak-anak sambil membaca, sambil dicermati mana yang termasuk kalimat masalah yang menunjukkan masalah dan penyelesaian masalahnya ya. Mari kita ikuti. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Ini sangat luar biasa ya. Nah, anak-anak semuanya ternyata kalau banyak pohon itu menjadi rindang, menjadi segar ya Bu ya, dan menjadi tidak panas. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lihat bersama-sama di situ mana yang merupakan kalimat masalah. Ya benar ya. Mana anak-anak yuk, kalimat yang menunjukkan masalah mana yuk. Paragraf pertama ada nggak Bu? Ya, ayo mana? Nggak ada ya paragraf pertama ya. Paragraf yang Masalah. kedua. Ada enggak yang masalah? Ada. Ini dia, jalan di depan sekolah Dayu gersang. Ini masalah ini. Kenapa anak-anak kok gersang? Karena tidak ada tumbuhannya. Maka terasa ini juga gersang. masalah berarti ya Bu ya. Terasa panas. Akibatnya ini Bu, Iya. di siang hari udara terasa panas. Ini juga masalah. Nah sekarang ada masalah ini.
penyelesaiannya mana? Ya, untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana? Supaya nggak kepanasan. Iya. Nah, ternyata Dayu mengambil Biar tidak sikap panas, ini. tidak gersang. Ini Dayu ngambil ini Bu, untuk supaya dia pulang nggak kepanasan ya kayaknya Bu ya. Membuat topi itu ya Pak, untuk Dayu menutup kepala dengan buku. Masih ada lagi nggak di paragraf yang berikutnya? Masih, ayo mana anak-anak? Ayo. Ya. Masih Iya. mana? Mana? Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Ini masalah ini. Nah, supaya bisa sejuk bagaimana ini masalah toh. Nah, kita garis bawah ini. Nah, kemudian penyelesaian masalahnya apa? Ya. Apa Oh, anak? ini Iya. dia. Harus menanam Sepakat pohon menanam pohon di di sekitar sekitar sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, ini tentunya kita semuanya ini berhak untuk hidup di lingkungan yang sejuk ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Tentu berhak ya Bu ya. Tapi dengan catatan harus kita melaksanakan kewajiban dulu, harus mau menanam pohon dulu supaya kita mendapatkan lingkungan yang sejuk. Terus apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Ada nggak di lingkungan tempat tinggalmu masalah? Mungkin masalahnya di sana tidak ada pohon besar, atau mungkin apa? Mungkin apa? Silakan kamu gali di sana. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya menurut kamu? Oke, kalau sudah seperti itu, kamu tuliskan di sini ya, dituliskan di sini masalahnya apa, cara penyelesaiannya bagaimana, kamu tulis di sini. Masalahnya misalnya pohon di depan rumahku tumbang. Penyelesaian masalahnya supaya menjadi sejuk lagi bagaimana? Harus apa-apa kan begitu, silakan sesuai dengan keinginan. Jadi anak-anak menentukan masalah yang dihadapi sendiri, terus anak-anak penyelesaiannya juga iya, cara penyelesaiannya bagaimana ya anak ya. Nah, tulis di buku tugas ya, di buku latihan di rumah. Nah, anak-anak semuanya, kalau tadi Dayu kan ketika pulang sekolah kepanasan terus pakai buku untuk kepala begini ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau kita belajar membuat topi saja Bu? Jadi tidak menggunakan supaya tidak menggunakan buku di depan kepala begini, tapi nanti kita akan pakai topi. Topinya tapi dibuat sendiri. Buat sendiri. Ya, kita akan belajar membuat topi kertas. Anak-anak semuanya silahkan disiapkan kertas koran. Koran yang bekas ya anak, jangan yang baru ya. Nah, ini saya siapkan kertas koran. Gabungan kan tidak siap Bu. Ini kertas koran ya. Sekarang kertas koran yang kita punya kita lipat jadi dua sama besar. Ya, kita lipat jadi dua begini. Nah, yang bagian lipatannya taruh bawah ya. Nah, taruh bawah begini ya. Setelah itu sekarang kita lipat lagi menjadi segitiga kayak begini. Lipat dulu jadi dua Pak, untuk menarik garis tengahnya. Oh ya, supaya besarnya sama ya Bu ya. Supaya enggak menarik garis tengahnya. Ya, kita lipat dulu anak-anak. Tapi ini terus dilepaskan lagi ya Bu ya. Terus kita lepaskan lagi kembali. Ya. Terus ini ada garisnya kan anak? Kita lipat sesuai jatuhnya di garis lipat. Kanan kiri ya Bu ya. Iya. Kanan kiri. Nah, jadinya begini. Ini begini. Ya, ini Bumar sama Pak Rahmat sama-sama buat. Ya. Ada. Kalau sudah. Sekarang bagian bawahnya ya Bu ya. Sisanya yang bawah kita lipat ke atas ya. Biar tidak terlalu lebar, kita jadikan dua. Boleh dari dua, boleh dari tiga sesuai dengan keinginan anak-anak supaya rapi aja. Ini kita lipat, kita naikkan. Iya. Yang satunya juga sama ya Bu ya. Yang satunya juga biar tidak terlalu lebar, kita jadikan dua. Nah, jadinya seperti ini. Sudah?
Bumar sudah jadi. Sudah anak-anak? Bumar mau dilipat Ya. ininya enggak Bu? Supaya rapi. Bumar mau melipat sisanya ini Supaya rapi atau ya? Pak Rumah? Enggak. Jadi Aku enggak. ada dua variasi ya Pak. Boleh. Yang Bumar Kreasi anak-anak ya, sendiri. ini bisa dilipat, dimasukkan. Ah. Di sini. Ya. Tapi aku mau cepetan jadi aku. Ya, ini juga dilipat. Ya. Yang Ya, ini anak-anak. Yang satunya juga kita lipat. Ya, ini juga dilipat. Ya, sudah jadi. Nah, sekarang buka Bu. Aku mau Ayo, buka. kita Aku pengen buka. mau pakai topik Bu. Aku Iya. pengen mau pakai topik Bu. Iya. Ya, kalau di Bumar di sini tadi dilipat ya anak-anak, jadi tidak. Iya, punya Pak Rahmat jadinya Ya, begini. ini membentuk segitiga. Kalau di Pak Rahmat karena tadi tidak dilipat. Ya, Boleh tapi. boleh bebas. Aku pakai. Ya, dipakai. Dipakai anak-anak. Iya. Iya, cantik nggak anak-anak? Wah, ini hasil karya. Ini bisa digunakan untuk buat misalnya ulang tahun juga bisa kita buat begini ya Bu ya. Anak-anak, adik, kakak, ibu, kakak Buat topi seperti ini. dibuatkan topi sendiri akan lebih senang hasil karya anak-anak sendiri. Tapi aku takut jatuh ini. Enggak. Oh enggak ya? Ada kembar ya? Ya, baik anak-anak, setelah kita membuat topi ini udah jadi. Sekarang kita lanjutkan belajar kita. Nah, iya. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungannya nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikan ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Sekarang perintahnya, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, ini anak-anak, kita ketahui banyaknya kelurahan tadi ada 10 kelurahan. Yang ditanyakan banyaknya bibit angsana yang ada di kecamatan. Kemudian berapa jatah satu kelurahan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya ya Maria. Yang pertama, tentukan banyaknya bibit yang diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Nah, ini karena di sini banyaknya kelurahan ada 10, maka banyaknya bibit harus bisa dibagi 10. Bilangannya yang habis dibagi 10 loh anak-anak ya. 20. Nah, kalau 20 boleh ya. 25 juga enggak bisa. Nanti ya. ada kelurahan yang enggak bagiannya enggak sama nanti ya. Jadi yang habis dibagi 10 bilangannya ya anak-anak. Ya. Ini saya kasihkan contoh di sini 50. Ya. 50 itu habis dibagi 10. Berapa anak-anak ya? Jatahnya berapa? Iya. 50 dibagi 10 sama dengan di sini Iya. Berapa Bu? 5. Ya. Jelas ya anak-anak yang bisa ya? Bisa. Nah, sekarang silakan dibuat kemungkinan lain di sini. Sini boleh berapa? Bebas, sini boleh ya. berapa? Silakan anak-anak yang buat ini. Tapi dengan syarat yang habis dibagi 10 ya. Yang tentukan jatah kelurahan banyaknya ini. Nanti akan ditaruh di sini. Jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang
kalau anak-anak sudah jelas sampai sini, kita akan kembali ke cerita tadi. Anak-anak buat cerita ini sama persis, gak apa-apa. Ini kelurahannya diganti, Bu. Yeah. Diganti. Jumlahnya jangan 10, boleh 15, boleh 20, boleh 25, atau boleh 11, atau aku jangan banyak-banyak, Pak, aku 5 saja boleh. Ya, di sini juga diganti 5. Nah, anak-anak semuanya, setelah ini kamu ganti 10, ini kamu ganti dengan bilangan berapapun tadi. Nah, sekarang ini juga di sini juga kan. Nah, ini dibuat di buku tugasmu. Anak-anak semuanya, sekarang kalau sudah seperti ini, anak-anak tentu semuanya sudah paham, sudah mengerti semuanya. Nah, kalau sudah paham, sudah mengerti semuanya, berarti belajar kita sudah selesai, Bu. Maka anak-anak, yuk kita refleksikan dulu belajar kita hari ini. Ya. Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan nggak? Yang kedua, apakah menemukan kesulitan? Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Yang keempat, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Kalau saya paling suka tadi buat topi. Nah, anak-anakku semuanya, kalau anak-anak sudah tidak ada masalah lagi, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Anak semuanya, kita akhiri belajar kali ini. Tentu Pak Rahmat tidak lupa ya, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak semuanya, karena anak-anak masih mau mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang berikutnya, anak-anak, tidak lupa saya minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Ya, benar juga anak-anak, minta maaf jika pada pembelajaran tadi ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa videonya di-like dulu, kemudian di-share kepada semua grup sosial mediamu, pada sanak saudara kita yang mungkin sama-sama kelas 3 ya, sehingga bisa ikut belajar bersama-sama kita. Kemudian yang tombol subscribe-nya masih merah, silakan dipencet tombol subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.